Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiana dengan tambuk M1B1180338 dari kelas Ilmu Lingkungan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengendalian vektor penular penyakit. Vektor adalah arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia. Vektor adalah arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Binatang pembawa penyakit adalah binatang selain arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penyakit. Apa yang dimaksud dengan arthropoda? Dari semua spesies hewan, maka arthropoda merupakan filum besar di bumi. Sampai saat ini telah ditemukan sekitar 900.000 spesies. Jumlah ini merupakan kira-kira 80% dari spesies hewan yang diketahui sekarang. Arthropoda dapat hidup di air tawar, laut, tanah, dan praktis semua permukaan bumi dipenuhi oleh spesies ini. Arthropoda mungkin satu-satunya yang dapat hidup di Antartika dan di liang-liang batu terjal dan di pegunungan yang tinggi. Vektor dan binatang pembawa penyakit di Indonesia telah teridentifikasi terutama terkait dengan penyakit menular tropis atau tropical disease, baik yang endemis maupun penyakit menular potensial wabah. Mengingat beragamnya penyakit tropis yang merupakan penyakit tular dan vektor dan zoonotik, maka upaya pengendalian terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan penyakit tular vektor, termasuk penyakit zoonotik yang potensial dapat menyerang manusia. Beberapa vektor dan binatang pembawa penyakit antara lain nyamuk dan lalat. Nyamuk mempunyai sepasang sayap berfungsi sempurna, yaitu bagian depan sayap belakang tumbuh mengecil atau rudimentar sebagai balter dan berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nyamuk menghisap darah manusia dan dalam perilakunya tersebut menyebabkan penularan berbagai penyakit antara lain malaria, demam berdarah, chikungunya, dan filariasis. Lalat termasuk ke dalam kelas serangga, mempunyai 2 sayap, merupakan kelompok serangga penular penyakit karena memasuki kehidupan manusia dengan menghinggapi makanan, minuman, dan lain-lain. Berikut ini beberapa bakteri yang sering dibawa oleh lalat dan patut diwaspadai, seperti Salmonella typhus spesies Salmonella yang lain, E. coli, Shigella, Dysenteriae. Tempat yang disukai lalat di rumah untuk meletakkan telur adalah manur, feses, sampah. Lalat hijau berkembang biak di bahan cair atau semi cair yang berasal dari hewan, daging, ikan, bangkai, sampah hewan, dan tanah yang mengandung kotoran hewan. Lalat hijau juga meletakkan telur di luka hewan dan manusia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga menyatakan bahwa banyak penyakit yang disebabkan oleh makanan dihinggapi lalat, seperti disenteri, diare, demam tifoid atau tipes, kolera, infeksi mata, dan infeksi kulit. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Beberapa pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yaitu: pertama, pengamatan dan penyelidikan bioekologi, penentuan status kevektoran, status resistensi, dan efikasi, serta pemeriksaan sampel. Pengendalian dilakukan antara lain dengan cara pengamatan bioekologi yang dilakukan secara rutin untuk pemantauan wilayah sampah,
atau PWS yang meliputi kegiatan siklus hidup, morfologi, anatomi, perilaku, kepadatan habitat, pengembangbiakan, serta musuh alami vektor dan binatang pembawa penyakit. 2. Pengenalan vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik, biologi, kimia. Vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode ini meliputi beberapa cara, antara lain pemasangan perangkap, membasmi dengan bahan kimia, pengelolaan lingkungan yang baik, dan lain-lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.